أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, sehat, dan juga tentang nikmat ketika kita melakukan amal saleh disertai dengan keimanan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada perkara yang masuk di dalamnya dosa besar yang terkadang seseorang muslim menganggap perkara ini remeh, yaitu apa? Mencaci dan menyakiti sesama muslim. Terkadang kita kepeleset dalam perkara ini, namun kita nggak sadar dan tidak terasa, karena ini terjadi di tengah pergaulan yang ada. Dan ini Ibnu Qayyim masukkan ini ke dalam dosa yang nomor 50, ya, ke dalam dosa yang nomor 50. Coba perhatikan baik-baik. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan dalil-dalil yang ada, di antaranya dalam bentuk ghibah dan juga dalam bentuk menyakiti tetangga. Ya, maka insya Allah kita akan membahas ini secara bertahap. Ya, dan bentuk-bentuknya apa aja? Ya, insya Allah kita akan bahas ini sekitar dalam 2 sesi atau 3 sesi. Karena perkara ini bukan perkara yang simpel, dan kita harus paham benar masalah ini supaya kita terhindar. Dan para ulama salaf sering mengingatkan, ya, bahkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya dan berhati-hati terhadap ketika kita bermuamalah dan berbicara kepada seseorang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah surat Al-Ahzab ayat 58. Kalau di buku itu nomor 50, dosa ke-50 sudah ada, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Perhatikan, di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dalam perkara mereka mengingkari perintah dan melakukan larangan, ya. Kemudian setelah itu berbicara tentang orang mukmin, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Artinya ini merupakan tuduhan dan kebohongan. Namanya tuduhan pasti bentuknya bohong. Kalau jujur bukan tuduhan, ya. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka predikat adalah sebagai orang yang pendusta dan sebagai orang yang memikul dosa di balik tuduhan tersebut.
Bahkan Ibnu Katsir mengatakan ketika Allah berfirman walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, Ibnu Katsir mengatakan mereka melancarkan tuduhan buruk terhadap orang-orang mukmin dan mukminat pada hakikatnya yang bersih dari apa yang mereka tuduhkan. Padahal orang mukmin dan mukminat tidak tahu menau dan tidak pernah melakukan perkara itu. Jelas? Dan ini yang kemudian sering dilancarkan, terutama kepada siapa? Orang-orang siapa? Orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik ya kemudian melancarkan fitnah-fitnah yang ada. Bahkan coba perhatikan, Utsman bin Affan meninggal gara-gara apa? Tuduhan yang terjadi kepada daerah-daerah yang baru masuk Islam dengan nepotisme dan lain sebagainya, berbuat bid'ah dan lain sebagainya. Kenapa yang disasar daerah-daerah yang baru masuk Islam? Karena mereka masih lemah imannya dan masih lemah ilmunya. Lihat bagaimana Yahudi melakukan perkara itu. Makanya orang yang bersih berarti apa di sini, ikhwan? Yang pertama orang-orang mukmin ya, yang berada di jalan Allah. Allah menguji mereka, menguji keimanan mereka. Kalau kita bicara, kita taat, maka nggak akan pernah kita dikatakan orang mukmin yang sejati kalau belum melewati ujian yang ada. Karena ujian membuktikan keimanan seseorang. Di sisi lain, ya, mereka yang menjadi ujian kita, mereka tidak akan pernah melihat kita ini baik atau buruk. Jelas? Ketika mereka melemparkan tuduhan itu, walaupun kita baik sekalipun, kita akan terkena tuduhan. Artinya seseorang tidak mungkin dan mustahil mencari ridho manusia. Mustahil. Karena yang menggerakkan manusia dalam bermuamalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan cobaan satu dengan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan merupakan sebuah kedustaan yang besar bila menggunjing. Perhatikan, bila menggunjing orang mukmin dan mukminat dengan segala hal yang tidak pernah mereka lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil hadis ini. Ya. Kenapa? Tujuan menggunjing di sini Ibnu Katsir mengatakan tujuannya adalah mencela dan menjatuhkan mereka, ya, mendiskriminasi, ya. Ini yang terjadi. Tujuannya adalah mencela. Kalau orang mau mencela, ya, kebaikan dikatakan buruk, dan itu pasti. Maka di sini dalam kita berbicara tentang seorang mukmin, saudara kita sendiri, di saat gak ada, maka kita kena dua hal, dua-duanya buruk. Saya ulangi lagi, ketika kita membicarakan saudara kita di saat saudara kita gak ada dengan sesuatu yang dia tidak suka, kalau ketika kita membicarakan mereka, maka kita kena dua hal, salah satu dari dua ini, gak akan lepas dari dua ini. Apa maksudnya? Ibnu Katsir menukil hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sahihnya disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu enggak yang disebut dengan ghibah? Menggunjing itu ghibah, ya. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah mengatakan al-ghibah dzikru akhaka bima yakrah. Pengertian ghibah secara umum adalah menyebut tentang saudaramu dengan apa yang dia enggak suka, dengan apa yang dia tidak suka. Berarti kalau kita menyebut kebaikan seseorang disebut ghibah enggak? Enggak. Jelas ya? Nah, kemudian sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau apa yang saya bicarakan tentang saudaraku itu benar, jujur? Maka konsekuensinya yang di sini, faqad ikhtabtahu, engkau telah menggunjingnya, kena kan? Tapi wa in kana fihi wa in lam yakun
faqad bahattahu. Kalau ternyata tidak terjadi alias dusta, maka engkau telah menuduhnya. Berarti apa? Nggak keluar dari dua perkara. Kalau nggak kena ghibah dosanya, kalau nggak kena tuduhan, lebih gede lagi. Menuduh saudara kita sama saja kita merusak tentang masalah kehormatannya. Dan ini kezaliman yang kelak akan dimintain pertanggungjawaban. Ghibah juga sama lah, Pak. Maka ya satu-satunya cara ya jangan ngomongin. Simpel. Kenapa ketika kita bicara nih, kalau nggak ada pembahasan ghibah, seakan-akan majelis itu cepat buyar. Paham ya? Kenapa? Karena nggak ada yang ngipasi. Tapi kalau bicara ghibah sampai jam 2 malam bisa tahan tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia bedanya. Inti dari kita bergaul bukan banyak berbicara, tapi banyak mengambil manfaat dari perkara itu. Banyak berbuat baik di balik ketaatan, di balik kita bergaul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masuknya perkara yang haram dari hal yang mubah dari 4 pintu yang paling besar, yaitu apa? Banyak berbicara. Ya, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan perkara ini. Fudul muqala, fudul kalam, fudul ta'am, banyak makan. Kemudian fudul mughaladah, banyak bergaul. Ya, dan fudulun nadhar, dan banyak melihat. Ini perkara mubah atau haram? Mubah, tapi kalau sudah kebanyakan, maka dari jalan ini muncul perkara yang haram. Jelas? Jembatannya dari sini. Makanya ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin untukku antara 2 janggutnya, yaitu apa? Lisannya, dan 2 kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan tentang perkara ini. Kenapa? Karena bentuk menyakiti seorang muslim merupakan dosa yang besar. Ya. Dan diantaranya berbicara tentang saudaranya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, tadruna azna zina indallah. Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu zina yang paling parah? Zina yang paling buruk. Tahu? Kemudian sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa inna azna zina indallah istihlalu irdi imri'in muslim. Karena zina yang paling buruk di sisi Allah adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Perkara kita membicarakan saudara kita melanggar kehormatannya enggak? Iya. Menjatuhkan kehormatannya? Iya. Kenapa? Karena dia benci perkara itu. Kemudian kita mulai menggunjingnya, maka ini zina yang paling buruk. Kita tahu dosa zina gimana. Rasulullah mengatakan zina yang paling buruk. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah membacakan ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan bukan terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Ini arahnya. Jadi ya, ketika kita bicara tentang ayat ini, Rasulullah SAW mengaitkan ini dengan zina yang terburuk, yaitu melukai kehormatan seorang muslim. Dalam perkara apa? Salah satunya lisan, ya ikhwan. Lisan ini lebih ngeri daripada apa? Terkadang kita mukul orang, mukul sakit saat. Tapi kalau sudah lisan, itu bisa berkepanjangan efeknya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa perkara ini berat? Karena perkara ini merupakan perkara kehormatan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah menjelaskan ketika Rasulullah tawaf
Ka'bah, Rasulullah menjelaskan tentang kehormatan seorang muslim itu jauh lebih besar dari Ka'bah yang Allah muliakan. Antum bisa bayangin? Jadi Ka'bah yang dikelilingi itu, kehormatan satu orang muslim itu lebih besar daripada Ka'bah. Jadi bisa kebayang kalau kemudian kita menghancurkan kehormatannya, maka efeknya apa? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dima'ukum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, dikatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ya. Al-Imam Nawawi menjelaskan ya tentang perkara ini, bahwa perkara ghibah ini merupakan perkara yang haram secara ittifaq. Menghancurkan kehormatan seorang muslim haram, tetapi ada ghibah yang diperbolehkan. Di dalam syarh Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan ada 6 perkara ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kezaliman. Diperbolehkannya bagi orang yang terdolimi mengadu kezaliman kepada seseorang yang memiliki kepentingan seperti penguasa ataupun petugas hukum dan lain sebagainya. Maka di dalam perkara ini ketika menceritakan kezaliman seseorang, maka tidak termasuk ghibah. Jelas? Mengadu kepada hakim. Ya. Maka ini bukan perkara ghibah. Yang kedua, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran, yaitu untuk memberikan nasihat. Ya. Maka contoh, ada seseorang berbuat zalim, maka kita minta saudaranya untuk kemudian menasihati dia, dan ini bukan perkara ghibah. Jelas? Ketiga, meminta fatwa kepada seorang pemberi fatwa untuk ya menasihati dengan mengatakan si fulan telah mendolimiku atau bapakku atau dan lain sebagainya, maka apa yang aku harus lakukan? Maka ini diperbolehkan. Artinya mencari solusi dalam perkara agama. Ya. Kemudian, dan bolehkah menyebutkan nama orang di saat kita meminta fatwa tersebut? Jawabannya boleh. Sebagaimana yang dilakukan ya dalam hadis Hindun, bahwa Hindun mengadu tentang suaminya. Dijelaskan bahwa sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang sangat pelit. Ketika Hindun menjelaskan itu kepada Rasulullah SAW, maka ini diperbolehkan. Jelas? Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan kezaliman seseorang. Kenapa? Kalau kezalimannya sudah menyebar, apalagi pakai sosmed, maka kita boleh memperingati orang terhadap kezalimannya. Dan ini bukan ghibah, karena mencegah kemungkaran. Sebagaimana contoh ketika memperingatkan kaum muslimin dari apa? Perawi-perawi yang cacat, perawi yang bermasalah. Ya. Dan juga ya memperingatkan dari penulis-penulis yang memiliki banyak syubhat. Ya. Dari duat-duat atau para dai yang mengajak kepada keburukan. Diperbolehkan enggak nih? Boleh. Ya, diperbolehkan untuk memperingatkan. Jangan sampai kita masuk dalam perkara syubhat tersebut, karena sekarang naudzubillah min dzalik, namanya sosial media ya, sampai orang bicara masalah Google. Syekh Google itu ya bisa ngajak bisa ngajak baik, tergantung yang pakai. Lihat di sini ada fitnah yang besar di situ. Kita bisa memanfaatkan dengan baik, tapi di satu sisi dia bisa menjadi keburukan yang sangat mengerikan. Ya, ketika orang mencari perkara di situ. Makanya di sini kita harus berhati-hati. Ya. Makanya dikatakan fanduru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Karena fitnah yang luar biasa, bahkan sampai Rasulullah SAW peringatkan tentang masalah doa tusu, para dai-dai yang mengajak kepada keburukan, dan itu enggak kerasa. Ya, lidah mereka sungguh indah menyampaikan sesuatu, padahal di belakang itu banyak syubhat yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima ya ikhwah, ya ghibah terhadap orang yang melakukan kefasikan atau melakukan bid'ah secara terang-terangan,
secara terang-terangan, ya, seperti menggunjing orang, ya, yang suka melakukan minum-minuman keras, kemudian orang yang suka memalak. Artinya kejahatannya dia, kejahatan yang kalau kita tidak memperingatkan orang lain, maka orang lain itu takut jadi korbannya. Paham ya? Dan ini sudah jadi profesinya, subhanallah. Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menutupi aib seseorang kalau bukan jadi kebiasaan. Pernah kejadian zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika Umar bin Khattab memegang pencuri, kemudian ditanya sama penasihatnya Umar, ya, berapa kali engkau mencuri? Dia mengatakan ngakunya 1 kali. Kemudian penasihatnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah engkau memegang seorang yang kemudian baru mencuri sekali? Menghukum. Umar bin Khattab tetap memegang orang ini dan ingin menghukumnya. Begitu diinterogasi ternyata sudah 20 kali lebih. Artinya kalau kezaliman, kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan, Allah buka aib dia. Ya, maka di sini, ya, ketika seseorang kemudian menjadikan sebuah kemaksiatan sebagai sebuah kebiasaan, kalau Allah akan buka aib itu. Dan bahkan ketika seorang itu tidak menyadarinya, kita harus memperingatkan orang dari dia. Ya. Yang terakhir, menyebut identitas seseorang ketika seseorang telah terkenal dengan identitas itu. Contoh, kadang-kadang maaf, ada seseorang yang nggak bisa ngelihat, dia ahli pinter mijet, kan ada dia, ya, tunanetra. Mau pijet di mana ya? Contoh Pak itu yang tunanetra. Ini diperbolehkan, tapi dengan tidak tujuan mengejek atau menghina. Kalau kemudian orang sudah tahu namanya, nggak perlu kita sebutin kekurangannya, paham ya? Tapi kalau kemudian mereka tidak paham dan mereka kenal dengan kekurangannya, maka kita boleh menyebutkan sesekali tok, ya, dan tidak untuk dijadikan bahan kebiasaan. Na'udzubillahi min dzalik, ya ikhwan. Makanya bedanya tipis di sini. Maka fahamilah perkara ini. Yang berikutnya, dalil yang dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian Allah menjelaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini berbicara tentang efek ghibah, ya. Bagaimana kemudian saya akan jelaskan tentang konsekuensi dari perkara ini, konsekuensinya di dunia dan di akhirat, ya. Menyakiti orang mukmin dengan membicarakannya ini perkara yang tidak ringan. Dan kadang-kadang ini kita mengatakan apa? Bercanda. Pertanyaannya, ada batasan bercanda nggak di sini? Apakah bercanda diterima? Jawabannya tidak. Serius bercanda sama saja. Makanya menjaga lisan. Kenapa Rasulullah sampai menjamin? Karena orang yang menjaga lisan, maka mereka memperhatikan semuanya. Karena yang mudah terpeleset adalah lisan seseorang. Dan tanpa terasa. Ya, kalau fisik kita memukul dan sebagainya, kita masih gerak, betul nggak? Membutuhkan kekuatan. Kalau lisan sambil tiduran bisa keluar tuh kata-kata, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang masalah catatan amal. Allah mengatakan apa? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Allah mengatakan yalfid, dan semua yang terucap, ingat, kalau masih belum keluar, belum jadi milik kita. Tapi kalau sudah keluar kata-kata, itu jadi milik kita dan kita pegang konsekuensinya. Makanya sampai dikatakan apa? Mulutmu harimaumu, bisa menyerang diri kita sendiri. Makanya di sini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian mengguncing, berghibah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Konsekuensinya apa? Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian senang ayyakula lahma akhihi maitan, untuk memakan daging saudaranya dalam posisi bangkai. Ya, kita ini contoh nih, saudara dekat kita. Ya, kita ngelihat orang-orang kafir ketika di peperangan, ya, dalam posisi mereka meninggal, kita mungkin tidak terlalu bersedih. Artinya biasa, normal. Kenapa? Karena mereka musuh. Tapi kalau saudara kita, orang paling dekat sama kita, orang yang kemudian saling menasihati dalam perkara kebaikan, orang yang luar biasa perhatian tentang agama kita, tiba-tiba meninggal, kita sedih nggak? Luar biasa sedihnya. Tiba-tiba kemudian kita makan dagingnya dalam posisi dia mati, lebih kita benci luar biasa. Na'udzubillah, nggak makal mau saya, saudara saya sendiri saya makan. Nah, ini lebih buruk daripada kemudian kita ngomongin dia. Kebayang nggak? Jadi perkara ngomongin saudara itu lebih mengerikan daripada kita makan bangkai saudara kita yang dalam posisi kita benci luar biasa. Persis. Maka di sini ya ikhwah, ya, perhatikan hadis Rasulullah SAW, bagaimana konsekuensi dan efeknya. Ya, dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisan, walam yadkhul iman qalbahu, dan imannya nggak sampai ke hatinya, imannya cuma di lidah tok, ngomong saya beriman tapi belum turun. Paham? Karena keimanan yang sebenarnya dari mulai hati kita. Ya. Kemudian wala taghtabul muslimin, Rasulullah mengatakan janganlah kalian mengejek kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari auratnya, maksudnya keburukan-keburukan mereka. Fa innahu manittaba'a auratihim yattabi'ullah auratah, barang siapa yang mencari-cari aurat keburukan saudaranya kaum muslimin, maka Allah akan menyingkap aurat mereka, Allah buka keburukannya. Ya, kemudian wa may yattabi'illah auratahu yafdahu fi baitihi, dikatakan barang siapa yang menyingkap aurat mereka, maka Allah akan menyingkap aurat dia walaupun dia sedang duduk di rumahnya. Kebayang? Jadi kalau seandainya dia duduk nih santai di rumah, ya, Allah akan buat fadhihah, tahu fadhihah? Ya, keburukannya dia dibuka, jadi viral. Walaupun dia di rumah nggak ngapa-ngapain, kena. Jadi bisa jadi hukumannya akan tertunda. Paham ya? Sekarang dia boleh ngomongin saudaranya, tapi cepat atau lambat dia akan kena dan diguncing, karena Allah buka yang dia tutupi. Maka kalau mau aurat kita aman, maka juga jadikan aurat saudara kita aman juga. Baru Allah buat urusan kita, aib kita aman. Kalau kita suka membuka, maka Allah akan buka aib kita, walaupun kita, ya, selalu menjaga kondisi kita, karena nanti akan terbuka Allah dan Allah yang menyingkapnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini konsekuensi satu. Ya. Dua. Konsekuensinya adalah lamma urijabi. Rasulullah SAW mengatakan ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud, dikatakan marartu biqaumin lahum adfarun minan nuhas. Ya, aku melewati suatu kaum punya apa? Kuku dari tembaga. Anda bisa bayangin, ya. Kemudian yahmisuna wujuhahum wa sudurahum.
Mereka apa? Mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Pakai itu kukunya sendiri. Kukunya dirobek, dadanya, wajahnya dirobek. Nanti kembali lagi, utuh dirobek lagi. Kemudian Rasulullah berkaget dengan mengatakan, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka yang makan daging-daging manusia dan mereka jatuh ke dalam kehormatan saudaranya. Maka kelak wajahnya dan dadanya bakal dirobek sama dia sendiri. 2, 3 ya ikhwah. Perhatikan baik-baik. Dari Qais qala marra Amr ibn As ala bighal mayitin. Dikatakan Amr ibn As melewati bighal ini campuran antara keledai sama kuda, kawin campur jadinya bighal ya, jadi kayak model kuda poni ya, kecil. Amin. Karena campuran dikasih silang. Nah, kemudian setelah melewati bighal bangkai tadi, kemudian kan wallahi li ayyakula ahadukum min lahmi hada hatta yamla'u batnahu khairun lahu min ayyakula lahma akhihil muslim. Dikatakan seseorang yang makan bangkainya bighal tadi ya, sampai perutnya kenyang dan penuh, itu jauh lebih baik daripada makan bangkai saudaranya sendiri. Dalam artian menggunjing saudaranya ya, lebih baik makan bangkai itu daripada gunjing saudaranya, karena efeknya lebih parah dan mengerikan. Dunia kena, akhirat kena. Jelas? Kemudian bagaimana kalau yang digunjing ini orang kafir? Boleh apa enggak? Boleh nggak? Al-Imam San'ani, saya akan bahas 2 dalil ya. Disebutkan dalam kitab Subulus Salam, kemudian juga di dalam kitab Tawdihul Ahkam ya. Di dalam kitab Subulus Salam, Imam San'ani mengatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah di atas, kata-kata akhaka, saudaramu, yaitu saudara seagama, merupakan dalil bahwa selain mukmin boleh dighibah. Jelas? Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengikuti agama yang Allah ridhoi, perkara mereka melampaui batas. Kira-kira bawa kebaikan apa keburukan? Keburukan. Namanya kebaikan itu sesuai aturan. Kalau di luar aturan ada kebaikan? Gak ada ya. Makanya kalau kita minta nasihat atau ngobrol sama orang-orang yang kafir, yang mengingkari agama Islam, kira-kira dikasih nasihat baik atau buruk? Ada orang kafir nasihati sholat 2 rakaat, minta sama Allah, berdoa dengan khusyuk. Nggak ada. Kalau mereka menasihati itu, mereka masuk Islam. Paham ya? Kalau mereka bisa menasihati kebaikan, mereka meyakini kebaikan, mereka nggak akan pernah mengingkari agama Islam. Jelas ya? Ini sebuah perkara. Jadi secara jelas, karena nggak mungkin kemudian kita bergaul kepada orang-orang ya yang kemudian mengingkari Islam, kemudian kita dibiarkan dalam agama Islam dengan istiqomah. Akan. Kita akan berusaha diajak kepada agamanya, dan itu pasti. Ya, makanya kadang-kadang kita apa? Nggak kerasa tertipu dengan kebaikan seorang. Non-Muslim itu kadang-kadang lebih baik daripada orang Islam. Ya akhi, sebaik-baik mereka, kalau dalam masalah agama, mereka tidak akan pernah membela agama kita. Jelas? Karena sudah jelas Rasulullah, Allah SWT mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini batasannya pasti. Gak mungkin enggak. Orang pasti membela agamanya, pasti. Ya. Kemudian juga Ibnul Mundir mengatakan dalam hadis ini ada dalil bahwa barang siapa ya yang bukan saudara se-Islam seperti Yahudi, Nasrani dan segala pemeluk-pemeluk agama yang lain, dan juga orang yang melakukan kebid'ahan sampai mengeluarkan dari Islam, karena bid'ah itu ada 2, yang ghair mukaffirah sama mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya, maka ini disebut dengan mukaffirah.
Kenapa? Yang membuat orang keluar dari agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi banyak. Nah, yang seperti ini maka tidak ada masalah ketika kita kemudian menghibah tentang perkara itu. Kenapa? Karena perkara ini harusnya kita pelajari dan kita menjauhinya. Subhanallah, ada sebuah perkataan Hudzaifah bin Yaman. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, walakin litawaki, untuk menjauhinya. Makanya Rasulullah SAW berbicara tentang orang munafik sama siapa? Hudzaifah bin Yaman, satu-satunya sahabat. Maka dia mengatakan perkara itu. Ya. Sampai dikatakan bihasbi imri'in minal kadhib ayaqulu astaghfirullah tsumma ya'ud. Hudzaifah juga mengatakan cukuplah seorang mukmin, seorang muslim dikatakan dia berbohong ketika dia mengatakan astaghfirullah kemudian balik maksiat lagi. Itu perkataan siapa? Hudzaifah bin Yaman tentang perkara ini. Makanya lihat bagaimana kemudian Hudzaifah dia mengetahui keburukan untuk menjauhkan dirinya dari keburukan tersebut. Karena kenapa kita mudah kepleset kepada keburukan dan kita nggak sadar? Karena nggak tahu. Jelas. Dan salah satu pengertian ketakwaan kepada Allah, ya, salah satunya adalah antatruka maksiat Allah ala nurim minallah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dari Allah, berarti pakai ilmu. Kalau kita tahu ilmunya mana yang nggak boleh, ya, otomatis kita juga bisa menjauhinya. Kenapa? Takhafu iqaballah. Engkau takut hukuman dari Allah karena tahu ilmunya, ya ikhwan. Kemudian juga, Ustaz, kalau saya nggak ghibah, Ustaz, tapi cuman ikut dengar, boleh nggak? Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Adkar, ya, disebutkan, ya, ketahuilah bahwasanya ghibah sebagaimana yang diharamkan bagi orang yang menghibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya. Ya. Jadi yang dengerin, yang setuju, yang ngomong sama, kan nggak bicara, sama aja. Kenapa kok denger? Berarti bagaimana solusinya disebutkan di sini? Ya, maka wajib bagi siapa saja yang mendengarkan seseorang mulai menghibah saudaranya untuk melarang orang itu. Kalau dia tidak takut kepada kemudaratan, tapi jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya. Caranya gimana? Meninggalkan majelis itu. Ya, kalau ya simpelnya gini, ya. Contoh, ya, ketika kita dalam satu majelis, tiba-tiba ada saudara kita menghina kita, ya, dijelek-jelekin di situ, habis. Kita benci nggak? Bencinya kita duduk diam santai atau pergi? Kita bisa ketika terhadap sesuatu yang kita benci secara jelas, kita bisa pergi. Tapi kenapa pas giliran ghibah kita tahu buruk, kita nggak bisa itu? Ada solusi lain? Ada. Solusi yang lain disebutkan, dan juga, ya, wajib baginya untuk mengingkari dengan hati, meninggalkan majelis itu, ya. Jika dia mampu untuk mengingkarinya dengan lisan atau dengan memotong pembicaraan ghibah tadi dengan pembicaraan yang lain, maka wajib baginya melakukan, yaitu apa? Mengalihkan pembicaraan. Kalau mau tetap duduk di situ, kalau mau tetap, jelas ya. Nah, kemudian jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah maksiat. Kenapa? Dia berkata dengan lisannya, diamlah, namun hatinya ingin berbicara ghibah, maka ini adalah kemunafikan. Dia mengatakan, oh, sebenarnya asik loh. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kemunafikan. Karena kalau dia tidak jatuh ke dalam kemunafikan, seharusnya dia benci ghibah dengan hatinya, sebagaimana yang Allah larang kepada dirinya. Jelas?
Jadi kalau kita nggak senang dijatuhin, ya, kita benci sama orang yang kayak gitu, maka lihat sikap kita pergi atau kemudian sudah berhentiin kan saudara kita, atau mengalihkan pembicaraan. Tapi kenapa ketika dalam perkara ghibah bicara tentang saudara, ya, yang kemudian semua di majelis itu kena semua. Kalau nggak ada yang berhentiin atau membelokkan pembicaraan itu, maka semua kena sama. Yang ngomong, yang denger, semua sama. Jelas? Ya. Kemudian juga dalil yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ista'dana rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi'sa ibnul ashir atau bi'sa rajulul ashirah. Thumma qala i'danu lahu falamma dakhala al'ana lahu al-qawl faqalat Aisyah ya Rasulullah al anta lahu al-qawl wa qad qulta lahu ma qultu qala inna syarra an-nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas li'ittiqa'i fuhshihi. Dikatakan dari Aisyah, seorang laki-laki datang meminta izin untuk menemui Nabi SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ia adalah laki-laki yang terjahat dalam sebuah keturunan. Yang dimaksud di sini adalah keluarga. Kenapa? Ya, beliau kembali bersabda lagi, izinkanlah ia masuk. Dan ketika laki-laki itu berada di dalam, kemudian beliau memperlunak kata-katanya. Dan Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau bersikap lembut kepadanya sementara engkau telah menyebutnya sebagai seorang yang disebutkan tadi, yang terburuk, dilaknat, ya. Kemudian maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, ya, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah, paling buruk di sisi Allah, kedudukan di hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan manusia, wada'ahu au tarakahu, atau sama perkara ini, ditinggalkan judulnya. Karena apa? Karena orang takut keburukan dia. Contoh, orang suka neber fitnah, ya, atau orang suka ngomongin orang, dapat informasi di sini, masukin ke sini. Kerjaannya tiap hari supaya apa? Majelisnya asik. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau sudah kayak gitu, ya, jalannya, maka orang berusaha menjauh dari dia, maka itu orang adalah paling buruk derajat manusia di hari kiamat kelak di sisi Allah. Allah menjadikannya manusia terjelek. Kalau orang sudah takut sama diri kita gara-gara kejahatan dari mulai lisan dan perbuatan. Kebayang? Maka di sini perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena semua anggota badan kita ini yang punya interaksi kepada sama manusia dan yang lainnya akan dimintain pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati akan dimintain pertanggungjawabannya. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, seorang muslim yang sejati, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seseorang yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari lidahnya dan tangannya. Ini yang sejati. Maka kalau kemudian seseorang tersakiti dan mudah dengan lidah dan tangannya, bukan muslim yang sebenarnya. Kita bicara muslim, bukan belum mukmin di sini. Muslim. Jadi dasaran seorang Islam yang disebut Islam yang sebenarnya adalah mereka yang menjaga dirinya untuk tidak mendolimi saudaranya. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Bahkan ya akhi, mulut ini efeknya mengerikan luar biasa. Sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran ilustrasi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihah disebutkan, ya, innal abda la yatakallamu bi kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar
ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kita tutup dengan hadis ini. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah perkataan ya, yang tidak dipikirkan efeknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang lebih jauh daripada timur ke barat. Neraka itu lebih dalam daripada jarak timur ke barat. Dengan satu kata dia bisa nyemplung. Kebayang? Ini mengerikannya. Kenapa? Karena dia tidak berpikir efeknya, maka dia bakal kepleset dengan gampangnya masuk ke dalam neraka yang begitu dalam, lebih dalam daripada jarak timur sampai barat. Maka perhatikan lisan kita, jangan pernah sakiti saudara kita kalau kita tidak mau sengsara dan hancur dan terhina di dunia dan di akhirat. Ini sedikit nasihat, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita dan lisan kita dari kezaliman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan diri kita ketakwaan, kesabaran, serta mudah-mudahan Allah berikan kita semua istiqomah, dan Allah mudah-mudahan tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.